serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu agar damai senantiasa hatimu. Masih di ngobrol bareng Gus Miftah Los. Masih bersama Zahra Flower. My Zahra berarti My Flower. Gak usah ngimpi. Nah Zahra, perjalanan yang begitu menarik dari seorang disc jockey kemudian hari ini berhijab. Barangkali apa yang Zahra rasakan paling bermakna dalam hidup Zahra sampai hari ini? Jadi ngebuang waktu yang sia-sia gitu. Jadi kan Jadi merasa dulu waktunya sia-sia gitu ya? Iya, karena kan dulu kan waktu ditinggal suami kan aku tuh orangnya harus bergantung gitu karena takut sendiri gitu. Dan orangnya tuh bodoh gitu, gampang dimanfaatin terus gampang Si percaya. Zahranya kamu dimanfaatin? Iya. Enggak. Oh enggak. Oh iya. Dimanfaatin terus? Iya. Berarti waktu itu banyak yang manfaatin nih? Iya, waktu itu kan kayak di pacaran jadinya bucin itu, terus kayak ya dibodoh-bodohin lah gitu. Sama cowok-cowok gitu? Enggak cowok aja. Cowok aja. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Wah, lu dengerin, beneran. Kan gak ada yang salah dengan janda, betul nggak? Buktinya Siti Khadijah kemudian setelah menjadi janda justru ketemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bulan Ramadan, Dok. Apa yang menjadi target Zahra di Ramadan tahun ini? Lebih baik ibadahnya semuanya, lebih baik keluarga. Semuanya. Apa umpamanya pengen khatam Quran? Ya, aku seumur hidup aku tuh nggak pernah khatam Al-Quran. Cuma pas pandemi ini, pas aku tahun kemarin tuh udah berhenti dari kebiasaan buruk. Baru tahun kemarin aku khatamin Al-Quran, malu juga sih. Wah, luar biasa. Tuh, mbaknya khatam, kamu malah enggak. Itu gayanya pakai kopiah NU. Yang pakai kopiah NU saya doakan masuk surga. Amin. Kopiahnya. Apalagi target-target di bulan Ramadan ini? Aku kan pernah doa juga, ini salah satu kayak yang di undang-undang untuk menceritakan hijrah aku gitu. Bukannya untuk orang mencontoh yang dulu-dulu, maksudnya ini jadi pelajaran supaya nggak diikutin gitu. Betul. Ini salah satu doa aku, terus aku ada berada di sini berarti alhamdulillah salah satunya udah kejawab. Kayaknya Allah sedikit-sedikit memberi gitu, biar kita tuh nggak merasa angkuh gitu. Oke, jadi dengan hadirnya beliau di acara Gus Miftah, ini doanya beliau terjawab. Ini adalah jawaban dari doa-doanya beliau. Ya Allah, beruntunglah dia. Apa hubungannya itu loh? Oh, cuma pengen umroh karena dulu kayaknya bisa umroh tapi kayak aku belum siap. Sekarang udah siap? Sekarang udah siap. Iya, cuma kan masih ada kebutuhan-kebutuhan lain. Kalau dulu bisa, cuma kayak hati juga belum siap dan mungkin karena uangnya juga kayak dulu kan aku ngerasa dapat uang banyak tapi habis. Kalau sekarang dikit tapi kayak berkah aja, tahu gitu pengeluarannya untuk apa. Kalau dulu kayak banyak tapi dulu banyak nggak ada berkahnya ya? Nggak tahu, pokoknya nggak kelihatan ya udah habis gitu. Orang kalau anak-anak klub malam saya bilang uang setan dimakan iblis. Padahal bahasanya sebenarnya bukan itu. Bukan uang setan dimakan iblis, tapi yang pegang uang itulah yang kayak setan, yang kayak iblis. Karena merasa nyarinya gampang, jadi ngeluarinnya gampang gitu loh. Lah sekarang cuma sedikit tapi malah ada manfaatnya. Dan itu betul-betul Zahra rasakan. Rasain. Nah ini, salah satu sebuah wawancara, Zahra pernah mengatakan karena pengen mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diceritakan, Dok? Kenapa? Pengen banget mimpi ketemu karena nggak tahu ya. Aku semenjak denger ada YouTube gitu cerita pas nanti aku nangis lagi. Gak apa-apa. Aku siap mendengarkan kamu nangis. Gak apa-apa. Enggak, jadi ngedengerin. Karena sama aku juga, semua orang Islam kan pasti pengen mimpi dong ketemu Kanjeng Nabi. Siapa tahu dengan tangisanmu justru menginspirasi mereka, kan kita bagus tentu. Itu dakwah. Gitu.
Iya, jadi aku kayak pas denger di YouTube itu tentang sakratul mautnya Nabi Muhammad SAW itu aku kayak hati aku tuh kayak tercabik-cabik. Gitu Kenapa? kayak ya ampun segitunya gitu lah sama umat-umatnya gitu. Aku baru sadar dari kemarinnya aku buang waktu yang benar-benar percuma, sedangkan Nabi Muhammad tuh sampai segitunya gitu. Dan ketika beliau mau meninggal, yang diingatkan bukan apa-apa, cuman ummati, sampai 3 kali. Jadi sampai beliau mau diambil oleh Allah, yang diingat-ingat, kenapa? Umatnya, umatku, termasuk kita. Kenapa? Karena beliau begitu sayang banget dengan kita. Makanya wajar sebagai seorang muslimah barangkali Zahra punya cita-cita pengen mimpi ketemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Man ro'ani fil manami fasayaroni fil yakdoh. Barang siapa mimpi ketemu dengan aku di dalam tidur, seolah-olah dia melihatku dalam alam nyata. Insyaallah. Jadi kalau Zahra mimpi ketemu dengan Rasulullah, hakul yakin itulah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa diserupai oleh iblis. Iblis, setan, tidak bisa menyerupai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau kamu mimpi ketemu dia, bisa jadi itu iblis. Nah, benar Pak, itu benar. Zahra pengen tahu apa yang kemudian amalan apa yang kira-kira bisa mendatangkan kita ketemu dengan Rasulullah. Tahu nggak? Salah satunya adalah dengan betul-betul mencintainya. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak membaca sholawat. Zahra tahu istrinya Gus Miftah itu di rumah ketika sakit, termasuk waktu itu divonis kanker. Sampai hari ini amalannya apa? Salah satunya adalah beliau sangat rajin membaca sholawat. Bahkan tasbih yang dia pegang itu sehari minimal 10.000 sampai 15.000 kali. Dan ucapan sholawat yang paling sederhana adalah Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Ketika itu kita ucapkan berulang-ulang, maka kemudian apa yang terjadi? Otak, mulut, hati kita semuanya fokus kepada Rasulullah. Di saat frekuensi yang sama, saat itulah kemudian Rasulullah akan hadir menjumpai kita, minimal di dalam mimpi. Kita punya guru besar di daerah Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin, tepatnya di Martapura, Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Beliau mengatakan apa? Salah satu syarat seseorang bisa bermimpi ketemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah dengan mempunyai rasa cinta, memuliakan, menghormati kepada para ulama dan kiai yang merupakan ahli waris dari para nabi. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu adalah merupakan pewaris para nabi. Kenapa? Karena tanpa kehadiran ulama, tanpa kehadiran kiai, tanpa kehadiran ustadz, kita tidak akan bisa mengenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita nggak pernah lihat Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Abu Bakar yang menemani Rasulullah setiap hari sebagai mertua dari Rasulullah, masih banyak amalan-amalan yang belum diketahui oleh Abu Bakar. Sampai kemudian dia harus bertanya kepada putrinya yang merupakan istri dari Rasulullah Muhammad SAW. Siapa namanya? Siti Aisyah. Subhanallah. Artinya hari ini kalau Zahra pengen dipercepat untuk mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi hadir di dalam tidur kita. Salah satunya adalah dengan menghormati para kiai, para ulama. Saya tidak sepakat. Aku suka dengan ulama ini, nggak suka dengan ulama itu. Saya suka dengan Habib ini, saya nggak suka dengan Habib itu. Semua kiai kamu hormati, semua Habib kamu hormati, walaupun perilakunya tidak harus kita ikuti. Kenapa? Karena al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Mudah-mudahan Mbak Zahra dan semuanya, termasuk para pemirsa di rumah, dianugerahkan oleh Allah kenikmatan untuk bertemu dengan Kanjeng Nabi minimal di dalam mimpi. Amin Allahumma amin. Yuk Zahra selawatan bareng-bareng sama kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man
wal ali wal ashabi man qad wahada. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Shalli wa sallim